Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik. Oke, teman-teman, hari ini mohon maaf sekali saya tidak bisa mengadakan perkuliahan secara langsung ya atau secara sinkronus, tapi saya gantikan ya dengan pertemuan asinkronus seperti ini. Jadi, hari ini kita akan belajar, di pertemuan 4 mengenai tingkat bunga nominal dan juga tingkat bunga efektif gitu ya. Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menghitung bunga gitu ya, kemudian juga kita menghitung bunga jika misalnya mau mencari future, jika diketahuinya present, kemudian jika sebaliknya misalnya kita mau nyari, eee, P jika diketahui F, kemudian juga kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menghitung annuity dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata perhitungan bunga tidak sampai situ ya teman-teman ya. Jadi perhitungan bunga juga ada jenisnya kembali, yaitu ada tingkat bunga nominal dan juga tingkat bunga efektif. Nah, kita lihat nih bagaimana sih perhitungan untuk tingkat bunga nominal dan juga tingkat bunga efektif. Nah, apa sih itu, tingkat bunga nominal dan apa itu tingkat bunga efektif gitu ya. Jadi, tingkat bunga nominal itu artinya menggandakan bunga yang ada pada suatu periode tertentu gitu ya, dengan waktu yang lebih panjang atau lebih banyak. Misalnya, kita punya bunga 1% per bulan. Berarti secara nominal itu bisa dihitung bunganya itu adalah kalau kita agendakan dalam waktu 1 tahun, berarti bunganya adalah 12% per tahun gitu. Itu adalah tingkat bunga nominal. Kalau misalnya tingkat bunga efektif, itu adalah perbandingan antara bunga yang didapat dengan jumlah uang yang awal pada satu periode. Jadi misalnya satu periode 1 tahun gitu ya. Nah, kalau kita udah, ada nih angka bunga nominal dan juga angka bunga efektif, maka kita hitung rumusnya gitu ya. Kita ada rumusnya teman-teman ya, karena kita ekonomi teknik jadi lumayan cukup banyak rumus ya teman-teman ya. Nah, rumusnya adalah I sama dengan ER dikurangi 1. I-nya itu apa? I-nya itu adalah tingkat bunga efektif, sedangkan si R itu adalah tingkat bunga nominal. Nah, di sini kita ada namanya E atau bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen itu angka yang pasti ya teman-teman ya. Ini angkanya itu adalah 2,71828. Jadi kalau misalnya kita mau nyari tahu I dan diketahuinya itu R atau kita mau nyari tingkat bunga efektif, kalau misalnya diketahuinya itu adalah tingkat bunga nominal, berarti I-nya sama dengan ER dikurangi 1, yaitu tingkat bunga efektif eee, dikali tingkat bunga nominal, dikurangi 1 gitu ya. Nah, misalnya, ada jika bunga sebesar R% per tahun dibayarkan sebanyak M kali dalam 1 tahun dengan tingkat bunga R per M. Pada setiap kali pembayaran maka bunga nominal ya berarti tinggal masukin M kali R per M sama dengan R%. Sedangkan bunga efektifnya itu sama dengan 1 tambah R per M, pangkat M dikurangi 1. Di mana di sini nanti bunga efektif ini akan lebih tinggi dari bunga nominal. Nah, dalam analisa ekonomi teknik biasanya dengan bunga efektif ya biasanya ya teman-teman ya. Nah, biasanya sering nih ditemui dalam suatu transaksi utang itu, suku bunga yang dinyatakan dengan basis tahunan, tetapi pelaksanaannya dihitung dengan periode pemajemukan lebih dari 1 kali, gitu ya. Jadi contoh nih misalnya, kita punya suku bunganya itu 12% per tahun. Tapi periode perhitungan pemajemukannya dihitung setiap 6 bulan. Berarti yaitu sebesar kalau misalnya 1 tahun aja 12%, berarti kan, 6 bulan kan tinggal dibagi 2 ya teman-teman ya, tinggal 12 dibagi 2 sama dengan 6% per 6 bulan. Nah di sini biar teman-teman bisa bedain apa sih maksudnya bunga efektif, apa maksudnya bunga nominal. Jadi kalau misalnya di sini suku bunganya itu adalah 12% per tahun, nah ini disebutnya itu nominal rate atau suku bunga nominal. Tapi sedangkan ketika kita dilakukan pemajemukan setiap 6 bulan, berarti itu disebutnya
6% ya, itu berarti disebutnya sebagai tingkat suku bunga efektif atau effective rate gitu ya. Nah, misalnya ini gampangnya ya teman-teman ya. Misalnya nih kita punya modal 1 juta gitu ya. Kita punya modal 1 juta, terus mau diinvestasikan selama 3 tahun pada suatu suku bunga nominal 12% dan dimajemukkan setiap 6 bulan. Maka bunga yang dibayarkan selama 6 bulan pertama itu akan menjadi berapa? Berarti kan tinggal dikali kan, karena kita 6 bulan, berarti otomatis kita bunganya yang tadinya 12% dibagi 2, jadi cuma 6%. Berarti 6% dikali dengan 1 juta, sama dengan berapa? Sama dengan 60.000. Nah, berarti total pokok dan bunga pada awal periode 6 bulan itu berarti tinggal 1 juta ditambah dengan 60.000. Berarti 1 juta tambah 60, 1.060.000 gitu ya. Kemudian bunga yang dibayarkan pada 6 bulan yang kedua, kan kita kan berarti bayarnya 2 kali ya, 6 bulan pertama sama 6 bulan kedua gitu ya. Nah, pas 6 bulan kedua, pengkalian 6%-nya itu dikalikan sama si ini, yang 1.060 ini. Berarti 1.060 dikali dengan 6% gitu ya. Sama dengan berapa? 63.600. Berarti total bunganya yang dibayar dalam tahun itu berarti ditambah bunga yang 6 bulan pertama kan 60.000. Terus ditambah sama bunga yang 6 bulan kedua 63.600. Terus ditambah deh 60.000 ditambah 63.600 ya sama dengan 123.600. Nah, akhirnya suku bunga efektifnya itu untuk seluruh tahunnya itu berapa? Berarti kan tingkat suku bunga itu sama dengan bunganya dibagi dengan total dibagi dengan modal awal gitu ya, dibagi dengan modal dikali 100%, gitu kan. Berarti sama dengan dihitung-hitung-hitung berarti sama dengan 12,36% gitu ya. Nah, ini ketika kita mau ngitung pemajemukan frekuensi selama 6 bulan berarti awalnya kan tadi setengah tahun kan 60.000 gitu ya. Kalau 1 tahun 123.600 gitu ya. Kalau 1,5 tahun ini dia terus naik gitu ya bunganya, periode bunganya. Nah, di sini suku bunga sebenarnya yang dibayarkan pada modal selama setahun itu disebut suku bunga efektif. Paham ya? Jadi suku bunga sebenarnya yang memang dibayarkan pada modal gitu ya selama 1 tahun disebut suku bunga efektif. Jadi perlu diperhatikan bahwa suku bunga efektif ini selalu dinyatakan pada basis per tahun dan dinyatakan dengan IEFF dan suku bunga nominal dinyatakan dengan R, jumlah pemajemukannya itu M kali setahun pada tingkat bunga R per M. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah kalau kita mau tahu tingkat bunga nominalnya berarti tadi ya M kali R per M. Kalau tingkat suku bunga efektifnya berarti I1 tambah R per M pangkat M min 1. Contohnya nih misalnya, ada seorang nasabah, dia mau dapat kredit usaha sebesar 25 juta. Dengan suku bunga nominalnya ditetapkan misalnya 18% per tahun. Kredit ini harus dicicil setiap bulan dengan perhitungan bunganya 1,5% per bulan. Paham ya? 1,5% per bulan ini. Terus berapakah suku bunga efektif yang dibayar oleh nasabah tersebut? Jadi apa yang diketahuinya? Pertama kita mengetahui suku bunganya. Suku bunga nominalnya berapa? 18%. Berarti 18%. Kemudian M-nya karena dia mau bayarnya per bulan berarti 12 kali setahun. Nah, berarti tingkat bunga efektif ya tinggal 1 tambah R per M dibagi pangkat M dikurangi 1. Berarti sama dengan 1 tambah 18% tadi dibagi dengan si 12 pangkat 12 min 1. Berarti IFF-nya atau tingkat bunga efektifnya per tahunnya itu adalah 19,56% per tahun karena dia harus nyicil tiap bulan. Jadi bunganya naik gitu ya, teman-teman ya. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini
frekuensi pemajemukannya ya, tahunan, 6 bulanan, kemudian 3 bulanan, 2 bulan, dan seterusnya dengan tingkat suku bunga 6%, 8%, 10%, dan seterusnya. Ini ada ya teman-teman ya tabelnya untuk dijadikan perhitungannya ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kemarin juga sempat ada yang nanya gitu ya, pada saat di kelas ada yang nanya, "Bu, kalau misalnya kita udah ngitung nih Bu, menggunakan tabel ekonomi teknik," gitu ya. Terus kemudian di tabel itu nggak ada Bu persentase yang kita cari, atau nggak ada Bu suku bunga yang mau kita cari. Nah, gimana solusinya teman-teman ya? Jadi solusinya ketika memang teman-teman ini tidak menemukan suku bunga yang ada di tabel ekonomi teknik, maka kita pakai namanya istilahnya interpolasi, gitu ya. Interpolasi itu apa? Interpolasi itu adalah formula untuk menemukan angka atau bunga yang memang tidak ada di tabel gitu ya. Contohnya, ini rumusnya teman-teman ya, kalau kita nggak pakai tabel, ini ada rumusnya biar kita tahu, oh itu tuh masuknya tuh ke berapa persen sih, atau ke berapa angkanya sih, koma-komanya gitu ya. Nah, ini ada rumusnya gitu ya, rumus interpolasi linier. Misalnya kita mau nyari nilai X ini, berarti kita tinggal masukin X ini sama dengan X1, X dikurangi X1, terus X per X2 dikurangi X1, dan seterusnya. Ini rumusnya ya. Kita lebih gampang mendingan kita langsung lihat contohnya seperti apa. Misalnya nih, kita mau nyari tingkat bunga yang akan memberikan faktor P per A I 9 pada angka 4,2893. Nah, kita mau nyari tahu tingkat bunganya. Berarti kalau tingkat bunga yang mau kita cari, berarti kita nyari apa? Kita nyari I-nya, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Berarti kita mau nyari I, persenannya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih di tabel ekonomi teknik yang memang P per A-nya dan ada angka di 9 tahun ya. Ini kan periode ya, di 9, periode ke-9. Cari yang mendekati angka 4,2893. Oh, pas dilihat ternyata yang mendekati itu adalah untuk suku bunga 19% dan juga suku bunga 18%. Gitu. Paham ya? Kita cari dulu nih dua suku bunga yang mendekati dengan angka 4,2893. Oh, ternyata adalah 19% dan 18%. 19%-nya berapa? 19%-nya pas dicari P per A, 19% 9 itu adalah 4,163 misalnya di tabel. Kemudian yang P per A 18% 9 itu adalah 4,303. Nah, 4,2893 ini kan ada di antara 4,163 sama 4,303. Otomatis ketika ada di dua angka ini, berarti suku bunganya juga terletak di antara dua angka tersebut. Berarti terletak di antara 19% dan juga 18%. Kita coba lihat ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Berarti kalau kita mau nyari tahu nilai X, berarti kan kita mau nyari ini ya. Jadi kan di antara 18% berarti 0,18. Sama di antara 19% 0,19. Berarti ngitungnya adalah 0,19 dikurangi sama X. X itu adalah nilai yang akan kita cari, dibagi 0,19 dikurangi angka yang kecilnya 0,18 sama dengan angka yang akan ditanyakan, berarti kan 4,2893 dikurangi angka bawahnya 4,163 dibagi 4,303 ya, yang ini dikurangi ini. Berarti sama dengan jeng 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 sama dengan 18,1%. Berarti untuk nilai konstansa 4,2893 itu ada di angka suku bunga 18,1%. Kalau memang kan kalau 18,1% kan memang nggak ada ya di tabel ya. Berarti kita tahu oh tingkat suku bunganya adalah 18,1%. Itu yang ngitungnya ya. Oke. Seperti itu teman-teman untuk perkuliahan pada hari ini ya. Mohon maaf sekali saya perkuliahan secara asinkronus ya. Semoga kita minggu depan bisa bertemu kembali secara langsung ya.
Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti bisa ditanyakan di minggu depan ya. Oke, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.